Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Nabila Syarani dan dua orang rekan saya yaitu Ahmad Afiki dan juga Selvina. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Perancangan Sistem CRM dalam Pengembangan Makeup Store Miss Glam. Proyek ini dilatar belakangi dengan industri kecantikan Indonesia yang semakin pesat dan seiring waktu meningkatnya minat wanita muda dan juga tren terhadap perawatan diri. Oleh karena itu, kami memilih Miss Glam sebagai studi kasus yang sudah berdiri dengan lebih dari 25 cabang di Indonesia. Tetapi Miss Glam belum memiliki integrasi sistem CRM yang baik dan juga semua sifat sistemnya masih bersifat manual. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan website terintegrasi berbasis CRM, manajemen proyek, framework, dan data mining, serta strategi IT untuk mendukung efisiensi operasional dan pertumbuhan berkelanjutan. Selanjutnya adalah analisis strategi SWOT. Analisis strategi SWOT ini adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari suatu bisnis Miss Glam ini. Pada strength-nya atau kekuatannya itu kemasannya yang estetik, colorful, dan kekinian dapat menarik perhatian Gen Z. Yang kedua, memiliki banyak ulasan positif dari konsumen di Shopee dan juga TikTok. Untuk weakness atau kelemahannya, yang pertama belum ada notifikasi otomatis sehingga yang dapat untuk repeat order. Selanjutnya yang kedua masih bergantung kepada aplikasi pihak ketiga dalam menjual produk. Yang ketiga, website ini resmi Miss Glam itu sering bermasalah atau crash. Yang selanjutnya adalah opportunity atau peluangnya. Yang pertama, meningkatnya minat masyarakat terhadap skincare dan self-care itu, sehingga dapat meningkatkan penjualan Miss Glam. Yang kedua, lonjakan tren glow up dan konten transformasi di TikTok. Yang selanjutnya adalah treats. Yang pertama, banyak kompetitor besar seperti Fajar Kosmetik dan Istana Kosmetik. Yang kedua, ketergantungan pada platform pihak ketiga. Yang ketiga, saat kondisi ekonomi melemah, konsumen dapat mengurangi belanja skincare. Selanjutnya adalah The Sigi Matrix. Yang keempat kuadran The Sigi Matrix berdasarkan 6 makeup store yang berada di Pekanbaru dengan mempertimbangkan market share dan market growth. Pada posisi start, kami meletakkan Miss Glam dan Istana Kosmetik karena respon masyarakat yang tinggi saat grand opening, aktif di Shopee dan juga offline. Pada posisi cash flow, kami meletakkan Fajar Kosmetik karena sudah lama eksis, ini sudah 15 tahun, dipercaya konsumen, produknya sangat lengkap, dan tetapi tidak banyak inovasi digital atau perubahan branding besar. Selanjutnya pada question marks, kami meletakkan 3 toko, yaitunya Beauty dan Scoop Beauty dan Cum Beauty. Karena visual toko menarik, promosi aktif, banyak follower. Selanjutnya di Docs kami tidak ada masuk kategori Docs dikarenakan semua toko menunjukkan aktivitas pasar yang layak. Competitive force adalah kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi tingkat persaingan dalam suatu industri. Nah, analisis ini akan membantu perusahaan untuk menemukan strategi agar tetap unggul di pasar. Yang pertama, itu ada ancaman pendatang baru. Industri kosmetik mudah dimasuki karena tren kecantikan itu terus berkembang dan modalnya yang relatif rendah. Namun, Miss Glam itu memiliki keunggulan melalui branding yang kuat, kemudian pelayanan unggul, serta fasilitas eksklusif yang menciptakan loyalitas pelanggan, serta hambatan bagi para pesaing baru. Yang kedua adalah daya tawar pemasok. Miss Glam itu bekerja sama dengan banyak sekali pemasok lokal dan internasional. Dengan pangsa pasar yang besar, Miss Glam itu memiliki posisi tawar tinggi dan berpotensi mendapatkan kerjasama yang lebih eksklusif. Harga yang dijualkan di Miss Glam itu jauh lebih murah dibandingkan toko-toko yang lain. Kemudian yang ketiga itu daya tawar pembeli. Konsumen itu sangat sensitif terhadap harga, kemudian terhadap tren, serta ulasan. Untuk menjaga loyalitas, Miss Glam itu menawarkan banyak sekali promo menarik, kemudian visual tokonya juga sangat estetik, serta program loyalitas bagi para pelanggan. Yang keempat itu adalah ancaman produk pengganti. Produk dapat dibeli melalui e-commerce ataupun versi tiruan yang lebih murah. Namun Miss Glam ini unggul dalam memberikan pengalaman langsung seperti pembeli itu dapat mencoba produk, konsultasi, kemudian suasana toko Miss Glam yang sangat nyaman untuk dikunjungi. Yang kelima adalah persaingan sesama toko. Persaingan di industri kosmetik itu bisa dikatakan cukup tinggi. Namun Miss Glam ini tetap menonjol dengan pendekatan personal, pelayanan yang berkualitas, serta fasilitas tambahan yang meningkatkan kenyamanan pelanggan. Nah, untuk mengatasi kekuatan kompetitif tersebut, Miss Glam dapat menerapkan beberapa strategi berikut. Yang pertama itu ada cost leadership, yang dimana strategi utama
utama Miss Glam bukan menurunkan biaya serendah mungkin, melainkan menciptakan value dari pengalaman belanja dan koneksi emosional dengan pelanggan. Yang kedua itu ada differentiation, dari mana Miss Glam juga menerapkan strategi diferensiasi umum lewat layanan unik seperti desain toko yang menarik perhatian. Ini membedakan Miss Glam dari toko lain yang lebih konvensional. Yang ketiga itu ada fokus strategi, yang dimana Miss Glam tidak menargetkan seluruh pelanggan, melainkan lebih memfokuskan pada segmen konsumen muda, penggemar makeup lokal dan gaya Korea, serta pengguna aktif media sosial. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.